Apa itu? Apa sih? Itu lu lihat. Halo, gimana? Udah dapat info soal suami saya? Iya, Bu. Kami baru saja menemukan Pak Wildan. Serius? Terus gimana keadaannya suami saya? Masih hidup kan? Gak kekurangan satu apapun? Pak Wildan kami temukan dalam keadaan hidup, Bu. Tapi kondisinya sekarang kritis, Bu. Mas Baldi. Ibu kenal? Iya. Dia suami saya. Maaf ya, Bu. Ibu kenal dengan perempuan ini? Jahat. Dia orang jahat. Dia orang jahat. Bu, Jahat. Jahat. Bu, tenang ya, Bu. Bu. Dia nggak ada di sini, Bu. Kita cuma mau nanya aja. Ibu kenal nggak sama orang itu? Bu, Ibu nggak apa-apa ya, Bu. Ada kita di sini. Jahat. 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 Dia jahat. Dia jahat. Jahat. Apa ya passwordnya? Polontong darah. Bukan. Nomor random kali ya. 1, 2, 3, 4. Oke, gue coba. Wah, bukan juga. Apa ya? Reno, apa mungkin ya? Bu Rahayu itu beneran ibu kandung saya. Pak Devan, tenang dulu, Pak. Kemungkinan bisa saja terjadi, Pak. Tapi kita harus lihat keadaan Bu Rahayu, Pak. Bu Rahayu itu punya gangguan ingatan, Pak. Jadi bisa dipastikan semua ucapannya belum tentu benar, Pak. Jadi saran saya, Pak Devan jangan terlalu berharap lebih, Pak. Takut nanti kecewa, Pak. Ya, tapi saya tetap harus pasti. Saya mengerti, Pak. Saran saya, nanti kalau Bu Rahayu udah siuman, kita jangan terlalu menekan dia, Pak. Yang saya takutkan, dia kembali histeris dan pingsan, Pak. Lebih baik kita bawa ke psikiater, Pak. Agar kita tahu jelas penyakitnya apa, Pak. Kamu ada benarnya juga. Kamu tolong jadwalin ya. Cari rumah sakit terbaik. Tapi kalau sekarang, Bu Rahayu harus istirahat dulu. Baik, Pak. Kak, kabarnya udah.
Gue ingat. Dara. Aku nggak suka ya. Kamu buka-buka HP aku. Ini privacy. Nggak sopan kamu ya. Sayang, kamu nggak usah marah kayak gitu dong. Emangnya ada apa sih? Aku juga nggak pernah ngelarang kamu kalau kamu mau lihat handphone aku, kamu mau ngecek peta aku juga nggak apa-apa. Di antara kita tuh nggak boleh ada rahasia, sayang. Kenapa sih? Kamu ada yang sembunyiin di situ? Hah? Kamu boleh nih, kamu mau buka apapun boleh, silakan. Passwordnya aja tanggal lahir kamu, 23/10/92. Nih, silakan kamu cek. Sayang, kamu tuh jangan marah kayak gitu dong. Aku nggak mau di antara kita ada yang ditutup-tutupin ya. Nggak boleh ada yang dirahasiakan ya. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Kamu juga cinta sama aku kan? Jangan pernah lakuin itu lagi. Aku pulang sekarang. Sayang. Ternyata passwordnya masih sama. Kamu masih cinta itu sama aku, Dara. Gue harus cek. Ada hal penting apa di sini? Dara, foto sama bayi. Bayi siapa ini? Apa jangan-jangan ini foto bayi anak gue sama Dara? Jangan-jangan Dara nggak gugurin kandungannya? Apa ini? Foto Nisa waktu bayi? Gue harus cari tahu kebenarannya. Apa Nisa itu anak gue? Gue harus hapus semua foto-foto ini. Supaya Dara nggak bisa ngancam-ngancam gue lagi pakai ini. Tapi gue harus kirim ke HP gue dulu. Oke, udah masuk semua. Sekarang harus gue hapus. Ya. Udah berhasil gue hapus semua. Nisa, kamu tolong jagain Bu Rahayu ya selama dia di sini. Soalnya kakak kan nggak bisa lama-lama di sini. Siap, Kak. Bisa nggak keberatan kok. Kasih ya. Oh iya, Pak Fuad di mana ya? Dari tadi aku nggak ngeliat dia. Nggak tahu dia kemana. Tadi sih pergi, belum pulang lagi. Oh, Pak Fuad sering begini? Pergi nggak jelas kemana? Iya, Kak. Kalau bosan emang sering pergi. Bahkan nggak pulang semalaman. Terus biasanya dia kemana kalau dia nggak pulang? Nggak tahu sih, Kak. Palingan nginep di tempat temennya. Oh, ya udah. Kalau gitu, nanti kalau Pak Fuad udah pulang, bilang aja bahwa Bu Rahayu itu saudaranya kakak. Ya, Kak. Ya, udah. Kalau gitu, kakak pamit dulu ya. Kamu sama Bu Rahayu hati-hati ya. Oke. Nanti kamu juga panggil Mbak Mina aja, suruh bantuin kamu jagain Bu Rahayu. Oke? Oke. Mantap, tos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ren, kamu udah hubungin petugas yang akan pasangin CCTV tambahan? Sudah saya urus semuanya, Pak. Sebentar lagi teknisi akan datang dan pasang CCTV. Makasih ya, Ren. Kali ini saya nggak mau ambil resiko. Saya mau memastikan Bu Rahayu tetap berada di rumah ini. Karena hanya dengan begitu, saya bisa membuktikan apakah Bu Rahayu benar ibu kandung saya atau tidak. Halo. Gue ada tugas buat lo. Jam 8 ketemu di Large Cafe. Kok aku cium wangi parfum? Kayak parfum ini aku kenal deh. Ini kan parfumnya Miko. Sayang. Oh. Kamu nggak jawab pertanyaan aku. Kamu mau apa dari aku? Aku akan kasih semuanya. Mau apa? Kau mau? Aku malam ini ke apartemen kamu. Aku bisa menghabiskan waktu sama kau malam ini. Kau mau itu kan? Aku yakin Miko tadi kesini. Atau sekarang dia ada di sini? Jangan sampai Dara nemuin gue di sini. Kalau sampai gue ketahuan, bisa ribut besar gue sama Dara. Sayang. Sayang. Kamu ada di sini ya? Sayang. Jadi penasaran. Aku yakin ini pasti wangi parfumnya Miko. Masa sih dia udah pergi? Aku telepon aja kali ya.
Teh Dara lagi sibuk nggak? Kalau nggak sibuk, boleh Nisa telepon. Apaan sih, Nisa? Ganggu aja. Besok aja nelfon ya, capek. Aduh. Untuk sementara ini aku udah bisa lega. Bu Rahayu udah ketemu. Nanti akan aku coba lagi untuk pastiin apa dia bener ibu kandung aku atau bukan. Devan. Kenapa kamu nggak datang ke acara makan siang bersama keluarga? Katanya kamu mau jagain Alia yang lagi sakit, tapi ini kamu malah pergi keluyuran. Dari mana aja kamu? Maaf ya, Bu. Ibu kenal dengan perempuan ini? Jahat. Dia orang jahat. Dia orang jahat. Bu. Jahat. Jahat. Bu. Kalau emang bener Ibu Rahayu ibu kandung aku, pasti dia nggak akan salah ngenalin foto Mama Helsi. Berarti ada sesuatu yang buruk yang pernah dilakukan Mama Helsi ke Ibu Rahayu. Sampai dia bisa histeris seperti yang trauma gitu pas lihat foto Mama Helsi. Jawab, Devan. Kamu jangan bikin Mama tambah emosi ya. Maaf ya, Pak. Aku ada urusan mendadak. Maaf. Jadi cuma maaf doang. Hal penting apa yang lebih penting dari makan siang bersama keluarga? Semuanya tuh udah nungguin kamu, terutama papa kamu. Tumben, Mama peduli sama urusan aku. Bukannya sejak kecil, Mama tuh nggak pernah peduli sama kehidupan aku ya? Berani kurang ajar ya kamu ya? Ma, saya nggak bermaksud kurang ajar. Aku tuh cuma ngomong apa adanya. Kamu tuh emang nggak tahu terima kasih ya? Dari kecil, Mama itu merawat kamu seperti anak Mama sendiri. Tapi sikap kamu seperti anak durhaka. Ada apa sih ini ribut-ribut? Devan, Mama, ada apa? Gini. Lo cari tahu tentang anak ini. Namanya Nisa. Lo cari informasi semua tentang anak ini. Yang gue tahu sekarang, dia itu sekolah di SMP Nusantara 2 dan dia tinggal di Pondok Indah. Lo cari tahu Pondok Indahnya di mana, siapa orang tuanya, semua informasi tentang anak ini. Ngerti? Lo lihat satu foto lagi di situ. Itu darah dan foto anak bayi. Lo pastiin juga, apa anak bayi yang foto sama darah itu adalah Nisa. Ngerti? Siap, Bos. Di situ. Itu darah dan foto anak bayi. Lo pastiin juga, apa anak bayi yang foto sama darah itu adalah Nisa. Ngerti? Siap, Bos.
laksanakan. Nanti akan gue kirim foto-foto sama lo semua. Baik, Bos. Tapi Bos, maaf kalau boleh tahu, memangnya ada apa ya sama anak itu? Sampai Bos pengen tahu semua hal tentang dia. Bukan urusan lo. Lakuin aja apa yang gue perintahin sama lo. Paham? Iya, Bos. Maaf. Ada masalah apa, Devan? Hah? Sampai ribut malam-malam kayak gini. Ini Pak, Devan, dia itu semakin berani kurang ajar sama Mama. Padahal tadi tuh Mama tuh nanya baik-baik Pak, kenapa dia nggak bisa datang ke acara makan siang keluarga Pak. Tapi dia tuh jawabnya ketus, kurang ajar gitu ngomongnya Pak. Benar begitu, Devan? Pak, aku tadi udah coba bicara baik-baik sama Mama. Aku minta maaf karena aku nggak bisa hadir karena ada acara mendadak. Tapi begitu aku balik ke sini, Mama malahan marah-marahin aku. Mama itu marah ada alasannya ya. Sementara Mama tanya kamu alasannya kenapa kamu nggak datang, tapi kamu jawabnya, tumben Mama peduli sama hidup aku. Tuh Pak, apa nggak kurang ajar Pak? Jawabnya kayak gitu Pak. Nah, sekali lagi aku nggak ada niat kurang ajar sama Mama. Aku cuma jawab seperti itu karena aku nggak suka Mama nanya tuh sambil marah-marah. Kan ini kan baru sekali ini aja nih. Aku nggak ikut acara makan siang bersama. Tapi Mama tuh marah-marahnya seolah-olah aku tuh melakukan kesalahan yang besar sekali. Emang ini kesalahan besar, Devan. Kamu itu udah bohong. Kamu sadar dong. Kamu bilang kamu mau jagain Alia yang lagi sakit. Tapi kamu malah pergi keluyuran. Mendingan kan kamu datang aja ke acara makan siang keluarga. Maka kan tadi aku udah ngomong baik-baik sama Mama. Aku ada urusan penting mendadak dan nggak bisa ditunda-tunda lagi. Iya, tapi urusan apa? Mama nggak perlu tahu semua urusan dalam hidup aku. Pokoknya ini urusan aku, bukan urusan Mama. Tuh kan Pak, kurang ajar kan? Udah, cukup. Bisa nggak kalian tuh nggak usah ribut-ribut? Dengar ya, kita ini satu keluarga. Kalau ada masalah, diomongin baik-baik, dicari jalan keluarnya. Bukan ribut-ribut kayak gini. Mama itu sudah merawat kamu ya, dan membesarkan kamu dari kecil seperti anak kandung Mama sendiri. Tapi kamu memang nggak pernah ya menganggap Mama itu sebagai ibu kamu. Makanya kamu selalu berani kurang ajar sama Mama. Pak, aku tahu Papa pasti bisa lihat bahwa selama ini aku udah berusaha menjadi anak yang baik untuk Mama. Tapi justru Mama yang selalu jaga jarak sama aku, dia ngejauh. Kayaknya dari dulu dia nggak pernah bisa terima keberadaan aku di rumah ini. Dari dulu, Pak. Dia selalu bilang, aku tuh cuma anak selingkuhan Papa di rumah ini. Devan, kamu dengar Papa ya? Apa yang disampaikan Mama itu sama sekali nggak benar. Kamu lahir dari buah cinta Papa dan juga ibu kandung kamu. Kamu bukan anak selingkuhan. Papa ada waktu sebentar nggak? Ada hal penting yang mau aku bicarain sama Papa. Ya udah, kita bicara di situ. Mana suami saya? Mas Wilda! Mas! Bangun! Kamu kenapa jadi kayak gini? Papa!
bangun, Pak. Ayo bawa masuk, cepat. Ayo bantu, ayo bantu. Awas kepalanya. Devan, apa yang ingin kamu bicarakan sama Papa? Pak, nama lengkap ibu kandung aku siapa ya, Pak? Siapa nama lengkapnya? Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal itu? Itu penting buat aku, Pak. Emang aneh ya, Pak? Kalau seorang anak pengen tahu nama lengkap ibu kandungnya. Enggak aneh. Tapi Papa heran aja kenapa kamu menanyakan hal itu. Apa ada sesuatu yang terjadi? Pak bisa jawab atau enggak, Pak? Atau aku emang nggak boleh tahu? Devan, Papa penasaran aja kenapa kamu nanya itu. Ya, aku juga penasaran siapa nama lengkap ibu kandung aku, Pak. Papa bisa jawab atau enggak? Nama ibu kandung kamu Rahayu Ningtyas Puji. Rahayu. Iya, Rahayu Ningtyas Puji. Ya Allah, Bu Rahayu, ternyata benar. Dia tuh emang ibu kandung aku. Rahayu Ningtyas Puji. Rahayu. Iya, Rahayu Ningtyas Puji. Ya Allah, Bu Rahayu, ternyata benar. Dia tuh emang ibu kandung aku. Saya cari anak saya. Kamu lihat anak saya? Umurnya 3 tahun. Maaf, aku nggak ngelihat ada anak kecil di sini. Ya udah, saya cari aja di tempat lain. Baik, semoga anaknya ketemu ya, Bu. Berarti aku sebenarnya udah ketemu sejak lama sama ibu kandung aku. Sejak di acara pernikahan aku dengan Alia. Devan, ada apa sebenarnya ini? Ada apa di balik semua ini?
Tiba-tiba Deva nanya nama ibu kandungnya siapa, setelah dikasih tahu sikapnya berubah. Kenapa ini? Sayang, Dari mana aja kamu? Baru pulang malam kayak gini. aku dari kantor. Kantor? Iya, aku dari kantor. Sekarang kan aku lagi tangani proyek baru. Jadi aku dan tim aku perlu diskusi yang banyak. Supaya lancar semuanya. Ya, jadinya aku harus pulang larut malam. Maaf ya, sayang. Duh, kenapa sih aku masih aja ngeraguin Miko? Bawahannya curiga terus. Padahal kan sebenarnya dia udah berusaha banget nunjukin ke aku kalau dia udah beneran berubah. Apa mungkin karena hasil tes DNA belum keluar ya? Aku jadi masih susah percaya ke Miko. Udahlah Tania, gimana pun juga aku harus mulai belajar untuk percaya sama Miko. Aku ke dapur bentar ya. Mau ngambil minum buat kamu. Tania kayaknya gak percaya nih sama gue. Mukanya kelihatan curiga kayak gitu. Sayang, tunggu. Sayang, aku mau kamu jangan pikirin yang macem-macem ya. Aku tuh sungguh-sungguh sekarang mau menjadi suami yang baik buat kamu. Dan nanti menjadi ayah yang baik buat anak-anak kita. Tolong, kasih aku kesempatan ya. Percaya sama aku. Aku gak akan ngecewain kamu lagi. Aku janji sama kamu. Ya. Mau kan? Kamu percaya sama aku? Iya, aku percaya sama kamu. Makasih sayang. Makasih. Udah ya, aku ambil minum dulu buat kamu, ya. Makasih sayang. Akhirnya Tania percaya juga sama gue. Akhirnya aku ketemu sama ibu aku. Ibu kandung yang aku cari selama ini. Yang begitu aku rindukan berada dalam hidup aku. Nanti begitu Ali udah sembuh, aku harus langsung kasih tahu dia. Ternyata Bu Rahayu itu Mama Tias. Ibu kandung aku.
Tungguin aku. Tungguin aku. Ibu, ayo makan. Kalau nggak makan nanti sakit loh. Saya mau ketemu Devan. Sedikit aja, Bu. Ya. Saya kangen sama Devan. Udah. Satu suap aja ya. Sedikit aja. Enggak, saya nggak mau apa-apa. Saya cuma mau ketemu sama Devan. Saya kangen sama Devan. Saya cuma mau ketemu sama Devan. Kalau ibu mau ketemu sama Kak Devan, ibu harus makan. Kalau nggak makan nanti Kak Devan sedih loh. Devan sedih. Devan nggak boleh sedih. Devan harus jadi anak yang bahagia. Saya mau kok makan. Saya mau makan. Saya mau makan. Ibu, aku tinggal sebentar ya. Ya Allah, gara-gara kucing. Yaudah aku taruh di luar deh. Kamu kenapa nangis? Ada yang nyakitin kamu? Hah?
Saya tahu kamu orang baik. Dan saya yakin siapapun yang berbuat jahat sama kamu, sekalipun kamu tidak membalasnya, Tuhan pasti akan membalas semua kejahatannya. Jangan nangis lagi ya. Nggak nangis karena aku sedih, Bu. Aku terharu. Aku bisa ketemu ibuku. Ibu. Aku Deva. Aku anak ibu. Putra ibu. Gak mungkin. Anak saya masih kecil. Emang, nama kamu Devan. Nama kamu Devan kan? Sama seperti nama putra saya. Tapi kamu bukan Devan, anak saya. Oh, Devan, anak ibu udah dewasa sekarang. Aku Devan, anak yang ibu cari selama ini. Ya aku di sini, Bu. Gak mungkin. Devan anak saya masih kecil. Anak saya segini. Saya ingat betul. Terakhir kali saya melihat dia. Kamu bukan Devan anak saya. Bukan. Iya, Bu. Ya. Ibu benar. Sedewasa apapun seorang anak kecil, di mata orang tua, anaknya tetaplah anak kecil. Lu lagi ngapain? Lagi makan ya? Mau aku suapin, Bu? Boleh. Bu harus banyak makan. Kalau enggak, nanti Devan anak ibu pasti sedih. Dia pasti sedih kalau ibunya nggak makan, kalau ibunya sakit, pasti sedih. Kita nggak mau Devan sedih kan? Ya, saya juga mau makan karena saya nggak mau Devan sedih. Devan harus jadi anak yang bahagia. Ya. Gimana, Dok? Keadaan suami saya? Untuk saat ini kondisi Pak Wildan sudah stabil, Bu. Tapi saya sarankan sebaiknya segera lakukan MRI ke rumah sakit untuk memastikan tidak ada luka dalam. Baik, Dok.
Saya akan segera bawa Mas Wildan ke rumah sakit. Ya Bu, nanti saya juga resepkan obat dan vitamin untuk Pak Wildan ya. Dok, boleh saya minta tolong? Iya boleh, silakan Bu. Jangan bilang ke siapapun kalau Mas Wildan sudah ditemukan dengan keadaan selamat. Bukan apa-apa dok, karena kalau semua teman Mas Wildan tahu dan rekan bisnisnya pasti semua mau pada nengok Mas Wildan. Sedangkan Mas Wildan yang dibutuhkan istirahat. Baik Bu, soal itu Ibu tidak usah khawatir ya, karena privasi pasien paling utama bagi kami. Jadi saya janji. Terima kasih ya dok. Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu. Mari Bu. Ya. Permisi Bu, maaf, ini ada paket buat Ibu. Paket? Paket dari siapa? Waduh, kagak tahu dah Bu. Soalnya kurirnya buru-buru banget Bu, langsung pergi. Jadi dia kagak ngomong dah soal pengirimnya ini siapa. Ibu, saya ke belakang dulu ya Bu. Apa kamu ingat aku, Helsi? Tunggu pembalasanku, Helsi.